Shalom jemaat kekasih Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik. Dan senang bisa kembali menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudaraku, Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan bahwa manusia dilahirkan dengan tri sakti jiwa atau tiga daya yang ada di dalam dirinya, yaitu cipta atau pikiran, rasa yaitu hati atau tekad, dan karsa yaitu kehendak. Di dalam konsep pendidikan yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan bahwa untuk dapat melaksanakan sesuatu dengan baik, maka harus ada sinergi antara hasil olah pikir, olah rasa, serta motivasi yang kuat di dalam diri seseorang. Namun di dalam kehidupan kita sehari-hari, benarkah keseimbangan trisakti jiwa itu sudah benar-benar terjadi? Ketika kita harus mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup, terutama yang berkaitan dengan soal-soal pengampunan misalnya, seringkali perasaan kitalah yang paling menentukan di antara ketiga unsur yang lainnya. Nah, bacaan leksionari harian kita dari Kisah Para Rasul ayat 9, ayat ke-10 hingga ayat ke-19, menyajikan sebuah narasi yang menarik, yaitu kisah ketika Ananias diutus oleh Tuhan untuk menyembuhkan Saulus yang buta itu, supaya ia dapat melihat kembali. Nah, tentu perintah ini sangat mengejutkan bagi Ananias. Bagaimana tidak? Dia harus datang kepada seorang penjahat besar yang telah membunuh orang-orang Kristen atas kuasa penuh dari imam-imam kepala Yahudi. Nah, saudaraku, namun yang menarik, Tuhan meyakinkan Ananias begitu rupa bahwa ia sendiri yang telah memilih Saulus untuk menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai ayat ke-16 demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Nah, saudara kekasih Tuhan, pikiran Tuhan bukanlah pikiran Ananias. Kehendak Tuhan bukanlah kehendak Ananias. Tapi yang menarik, perikop kita mengatakan bahwa pada akhirnya Ananias taat. Ia pergi untuk melakukan segala sesuatu yang pada mulanya bertentangan dengan cipta, rasa, dan karsanya itu. Nah, saudaraku, Allah telah menganugerahkan kepada kita akal budi, perasaan, dan kehendak. Dan sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa ketiga unsur itu bukan hanya harus selaras dengan segala sesuatu yang datang dari dalam diri kita, melainkan juga selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah yang kita kenal melalui kitab suci. Ketika pilihan-pilihan sulit datang dalam hidup kita, hendaknya kita selalu menundukkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita di bawah kehendak dan rancangan Allah. Keduanya memang tidak selalu selaras, bahkan mungkin lebih sering bertentangan. Tetapi sesungguhnya ketaatan kita sebagai orang percaya sedang diuji ketika hal itu terjadi. Selamat merenungkannya. Amin.